Assalamualaikum teman-teman. Di hari yang cerah ini, kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Nah, bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan mengantuk, yuk kembalikan fokus kalian kepada materi perpajakan kali ini. Nah, jangan lupa juga ikuti diskusi kita di grup WA. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita simak presentasi dari narasumber kelompok 3. Nama saya Muhammad Rizal Mahmudi, NIM E2019-2444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang akan dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pengharga atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan pendapatan. PPh pasal 23 sendiri biasanya diterapkan atau dibebankan ke saat terjadi satu transaksi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut ialah pihak penjual, kesepakatan antara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan orang yang memberikan jasa, yang nantinya dia yang akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Tindak lanjutnya ialah pihak pemberi penghasilan atau di sini adalah pembeli yang akan memberikan beban, pihak pembeli yang akan memotong beban pajak. Setelah itu melaporkannya ke kantor pajak atau pihak yang berwenang. Cukup sekian dari saya. Saya Mikdad Malik Nur Rahman dari kelas ES10 dari kelompok 3 perpajakan, akan menjelaskan tentang subjek pemotong dan subjek dipotong PPh pasal 23. Subjek yang menjadi pemotong PPh pasal 23 artinya wajib pajak tersebut yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi. Sementara subjek yang dipotong artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPh pasal 23 dari lawan transaksinya. Subjek pemotong PPh pasal 23. Di dalam pasal 23 diatur unsur-unsur atau siapa saja yang berhak melakukan pemotongan PPh. Ini dia unsur-unsur tersebut. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan negeri lainnya. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DPJ. Yang kedua yaitu subjek yang dipotong PPh pasal 23. Selain dijelaskan tentang orang yang berhak memotong penghasilan, maka juga dijelaskan tentang penerima penghasilan yang sudah terpotong menurut pasal yang sama. Ini di unsur-unsur tersebut. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap atau BUT. Perkenalkan, nama saya Iin Fathatul Rizky, NIM E2019-2439. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan mengenai pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cabang laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseorangan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseorangan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, atau kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang keempat, SHU koperasi yang dibayar oleh koperasi kepada anggotanya. Yang kelima, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Saya Dani Setiawan, NIM E 2019-2421 dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari kelompok 3, yaitu terkait pajak penghasilan pasal 23, dan di sini saya akan menjelaskan terkait tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama itu terkait objek pajak. Dan objek pajak ini berupa penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Dan yang kedua itu berupa penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu berupa dividen, yang keempat berupa bunga, yang kelima berupa royalti, dan yang keenam berupa hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Juga perlu diketahui bahwasanya di dalam pasal 23 yang terkait dengan pajak penghasilan, jenis tarif yang berlaku itu ada dua. Yang pertama yaitu tarif dengan 15% dan yang kedua itu tarif 2%. Sedangkan penggunaannya disesuaikan dengan objek pajak yang diberlakukan. Di sini saya akan menjelaskan terkait penghasilan yang dikenakan tarif 15% pajak penghasilan, yaitu yang pertama berupa dividen, kecuali yang diberikan kepada pribadi disebabkan adanya bunga dan royalti. Dan yang kedua di sini berupa hadiah atau penghargaan jenis apapun selain yang sudah terpotong pajak penghasilan pasal 21. Dan tarif yang kedua yaitu penghasilan yang dikenakan tarif 2% dari pajak penghasilan. Berupa yang pertama itu imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan. Dan yang kedua yaitu berupa imbalan jasa sejenis seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, dan penunjang penambangan, dan lain sebagainya. Dan juga perlu diketahui bahwasanya selain dua tarif yang sudah disebutkan di atas, sesungguhnya ada beberapa tarif pajak penghasilan dalam pasal 23 yang bersifat opsional. Di antaranya seperti yang pertama berupa penghasilan tidak ber-NPWP, maka akan mendapatkan pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan. Terus yang kedua itu berupa seluruh jumlah bruto dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 23 selain penghasilan yang berhubungan dengan jasa catering yang sudah dikenakan pajak dan yang bersifat final sebelumnya. Nama saya Siti Aisyah, NIM saya E 2019-2427. Di sini saya akan menerangkan tentang ketentuan saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Ketentuan saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal yang sama juga perlu untuk dijelaskan.
karena yang menjamin para pewajib pajak PPH mematuhi dan mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan. Ada 3 kewajiban yang perlu diketahui oleh terutang. Yang pertama yaitu terutang manakala tiba pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. Yang kedua, harus disetor pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. Yang ketiga yaitu surat pemberitahuan pajak PPH harus disetorkan ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPH itu bertepatan dengan hari libur, misalnya hari Sabtu atau Minggu atau hari nasional, maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Saya Bella Milasari, NIM E 2019-2436. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dalam royalti. Nah, rumusnya yaitu tarif dikalikan jumlah bruto. Nah, ilustrasinya sebagai berikut ini. Yaitu jika PT Insan Mulia adalah badan usaha yang bergerak dalam produksi penerbitan buku, maka pemilik perusahaan akan membayarkan pajak PPH pasal 23 kepada pihak penerima dengan rincian berikut. Nah, ini pembayaran terhadap 3 orang penulis, yaitu ada Alisa, Bagus, dan Stefani. Nah, Alisa dan Bagus ini memiliki NPWP, sedangkan Stefani itu tidak memiliki NPWP. Nah, ini ada pula rincian pemberian royalti untuk ketiganya. Untuk royalti Alisa sejumlah 25 juta, royalti Bagus sejumlah 10 juta, dan royalti Stefani sejumlah 5 juta. Nah, pembayaran bunga pinjaman kepada Bank Mandiri dengan MPWP berikut ini untuk bulan September sebesar 1.500.000. Oke, kita langsung saja ke perhitungan PPH pasal 23 PT Insan Mulia. Nah, yang pertama ada Aulia, yaitu perhitungannya 15% dikalikan dengan 25 juta. Nah, 15% itu apa? 15% adalah penghasilan yang dikenakan tarif. Nah, dikarenakan ini adalah perhitungan untuk royalti, jadi dikenakan tarifnya yaitu 15%. Tarif dikalikan dengan jumlah bruto. Nah, jumlah brutonya berapa? Yaitu 25 juta. Jadi 15% dikalikan dengan 25 juta sama dengan 3.750.000. Nah, berikutnya ada Bagus. Ini sama juga, yaitu 15% dikalikan dengan 10 juta sama dengan 1.500.000. Nah, berikutnya ada Stefani. Nah, Stefani yaitu 15% dikalikan dengan 5 juta sama dengan 750. Nah, terkhusus untuk Stefani yaitu yang tidak memiliki NPWP, maka dibebankan sebesar 100%. Jadi 100% dikali dengan 750.000 sama dengan 750.000. Dan dengan demikian Stefani akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.500.000.
Jadi itu bagi mereka yang tidak memiliki NPWP, maka itu ada tambahan beban sejumlah 100% seperti Stefani ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk bunga pinjaman Bank Mandiri itu tidak terkena beban PPh pasal 23 dikarenakan masih tergolong terutang kepada bank. Jadi ini termasuk dalam pengecualian dalam pajak penghasilan pasal 23. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan, segera diskusikan di grup WA. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau ada materi yang masih kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.